Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Ian Abtalum Bantobing, NPM 233030031 dari Prodi Teknik Mesin, Fakultas Teknik Universitas Pasundan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi tentang Pancasila yang merupakan dasar dan pedoman utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Dalam video ini, saya akan membahas Pancasila dari berbagai aspek, mulai dari sejarah perjuangan bangsa hingga perannya di era globalisasi dan digitalisasi. Mari kita mulai dengan pembahasan Pancasila dalam konteks sejarah perjuangan bangsa. Pancasila lahir dari proses sejarah panjang perjuangan bangsa Indonesia untuk meraih kemerdekaan. Pancasila digali dari budaya, adat istiadat, serta nilai religius yang telah hidup dalam masyarakat Nusantara sejak lama. Perumusan Pancasila terjadi pada sidang BPUPKI tahun 1945 sebagai upaya para pendiri bangsa dalam mencari dasar negara yang mampu mempersatukan bangsa Indonesia yang majemuk. Dengan demikian, Pancasila bukanlah ide yang muncul secara tiba-tiba, melainkan hasil refleksi mendalam dari perjuangan dan jati diri bangsa Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila menjadi fondasi utama dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara. Seluruh peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintah, serta sistem ketatanegaraan harus bersumber dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Pancasila berfungsi sebagai sumber dari segala sumber hukum yang memastikan bahwa negara Indonesia berjalan sesuai dengan cita-cita keadilan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan kesejahteraan sosial. Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila juga berperan sebagai ideologi negara, yaitu pandangan hidup yang menjadi pedoman dalam berpikir, bersikap, dan bertindak bagi seluruh warga negara. Sebagai ideologi terbuka, Pancasila mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan nilai dasarnya. Hal ini membuat Pancasila tetap relevan dalam menghadapi tantangan global seperti kemajuan teknologi, perubahan sosial, dan arus globalisasi. Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila mengandung nilai-nilai dasar yang bersifat menyeluruh dan mendalam tentang kehidupan manusia. Nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan. Pancasila memberikan pandangan hidup yang seimbang antara aspek spiritual, moral, sosial, dan politik dalam kehidupan manusia. Pancasila sebagai sistem etika. Pancasila juga berfungsi sebagai sistem etika atau pedoman moral dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai Pancasila mengajarkan sikap jujur, adil, bertanggung jawab, toleran, serta menghormati hak dan kewajiban sesama warga negara. Dalam kehidupan sehari-hari, Pancasila menjadi dasar dalam membentuk karakter bangsa yang bermoral dan beradab. Pancasila dalam konteks ketatanegaraan Republik Indonesia. Dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia, Pancasila menjadi landasan bagi pembentukan lembaga negara serta pelaksanaan kekuasaan negara. Pancasila menjiwai Undang-Undang Dasar 1945, sistem pemerintahan, serta hubungan antara lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dengan demikian, penyelenggaraan negara harus selalu mencerminkan nilai keadilan, musyawarah, dan persatuan bangsa. Demokrasi Pancasila adalah sistem demokrasi yang berdasarkan nilai Pancasila, khususnya sila keempat. Demokrasi ini menekankan musyawarah mufakat, kebijaksanaan, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia. Demokrasi Pancasila tidak hanya mengutamakan suara
mayoritas, tetapi juga menjunjung tinggi nilai persatuan dan keadilan sosial. Pancasila sebagai basis pendidikan anti korupsi. Pancasila sangat relevan sebagai dasar dalam pendidikan anti korupsi. Sila ketuhanan mengajarkan kejujuran dan tanggung jawab moral, serta sila keadilan sosial menolak segala bentuk penyalahgunaan kekuasaan. Melalui pendidikan berbasis Pancasila diharapkan lahir generasi yang berintegritas, jujur, dan bertanggung jawab dalam menjalankan amanah. Pancasila sebagai dasar dalam pendidikan hak asasi manusia. Pancasila menempatkan manusia sebagai makhluk Tuhan yang memiliki martabat dan hak yang harus dihormati. Pendidikan HAM atau hak asasi manusia berbasis Pancasila yang mengajarkan keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta pentingnya menghormati hak orang lain tanpa melanggar nilai moral dan sosial yang berlaku di masyarakat Indonesia. Pancasila sebagai dasar dalam pendidikan multikultural. Indonesia merupakan bangsa yang majemuk, terdiri dari berbagai suku, agama, ras, dan budaya. Pancasila, khususnya sila persatuan Indonesia, menjadi landasan penting dalam pendidikan multikultural. Nilai toleransi, saling menghormati dalam hidup berdampingan secara damai, merupakan implementasi nyata dari dalam Pancasila ke kehidupan masyarakat yang beragam. Pancasila sebagai paduan etis di era globalisasi dan digitalisasi. Di era globalisasi dan digitalisasi, Pancasila berperan sebagai paduan etis dalam menyikapi perkembangan teknologi dan informasi. Nilai Pancasila membimbing agar masyarakat bijak dalam menggunakan media sosial, menghargai perbedaan pendapat, menolak hoaks, serta tetap menjunjung etika dan moral dalam ruang digital. Nah, setelah kegiatan bela diri pada Jumat malam di Aula Oto Iskandar Dinata, saya mencoba untuk meditasi di rumah. Setelah beberapa hari, yang diucapkan Pak Subelo itu benar, seperti stres dan kecemasan di dalam diri saya berkurang, meningkatkan fokus saya dalam mengerjakan sesuatu, serta menumbuhkan emosi positif seperti kasih sayang dan empati. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa Pancasila bukan hanya sekedar dasar negara, tetapi juga pedoman hidup bangsa Indonesia dalam berbagai aspek kehidupan. Dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila secara konsisten, kita dapat membangun bangsa yang berdaulat, adil, bermartabat, dan mampu menghadapi tantangan zaman. Terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.